Unit ini dari Aceh ya, dari Melabo. Ada Pipo E83 ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Pipo Y83. Ini unit dari Aceh, yang mana kondisi unit ini awal masuknya ini LCD pecah. LCD ini pecah, namun ini setelah saya ganti dan sekarang sudah normal ini LCD-nya ya, karena sudah diganti baru. Kondisinya dia nyala, namun restart kayak begitu ya. Ini sudah saya cek, saya identify via ISP, dan kondisinya kalau di charging dia jalan normal. Ini kalau di charging indikator baterainya jalan, nah seperti ini. Namun pada saat di on kan dia mengalami restart terus menerus ya, dan tidak dapat masuk ke menu utama. Kayak gini aja restart, mau masuk ke booting yang kedua restart, kayak begitu ya. Kasusnya seperti itu. Indikasi kerusakan ini sudah saya pastikan. Ini kerusakan ada di IC internalnya, yang mana ini memang unit sudah lama juga ya, untuk umur pemakaiannya sudah lama. Dan kasus ini kebanyakan, ataupun memang sudah banyak ya, kerusakan banyak terjadi di IC internalnya. Ini saya bongkar dulu. Nah ini dia. Ini untuk ISP nya sudah saya coba identify tadi, untuk memastikan bahwa IC IMMC dalam kondisi baik ataukah sudah urgent. Ternyata ini IC IMMC sudah urgent ya, artinya urgent, sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka dari itu penanganan yang saya ambil untuk kasus Pipo Y83 ini, di sini saya tidak akan merepartisi, hanya saja langsung mengganti IC IMMC nya saja. Di sini saya akan mengganti IC IMMC nya ini dengan IC IMMC yang baru, dan mudah-mudahan unit bisa terselamatkan tanpa restart kembali. Karena ini biayanya sudah tidak sesuai, ganti LCD plus MMC jadi berapa, sedangkan HP-nya di pasaran berapa. Mungkin kayak gitu aja. Kita masuk ke tahap perbaikan, kita tangani unit Pipo Y83 ini sampai dengan selesai. Masuk ke tahap perbaikan yang sebelumnya ini sudah saya lakukan ISP, untuk memastikan bahwa IMMC sudah benar ataupun belumnya untuk diganti ya, ataupun ini IMMC sudah rusak atau tidaknya. Jadi saya identify-nya melakukan ISP, karena tidak ada metode identify untuk MediaTek untuk mengetahui kesehatan IMMC nya ya, kalau via USB. Jadi harus menggunakan ISP. Ini sudah mulai masuk ke tahap proses pembongkaran cover penutup IC di bagian IMMC ya. Lakukan pembongkaran cover ini secara hati-hati, jangan sampai ada jalur yang terangkat, apalagi komponen yang hilang ya. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Dan kupas bagian pinggir IMMC dengan hati-hati. Ini fungsinya ataupun ini untuk mencegah ada komponen mikro ikut terangkat di saat kita mengangkat IC IMMC nya ya. Gunakan pisau yang tajam, pastikan panas sudah menyeluruh di keseluruhan area IC. Angkat secara perlahan, dan jangan sampai lagi dingin IC IMMC dipaksa diangkat ya. Itu akan menyebabkan jalur ambrol dan IC pun mati, dan fatalnya lagi PCB kembung dan unit tidak dapat diperbaiki ya. Jangan sampai terjadi seperti itu.
Dan IC pun sudah terangkat. Ini kita mulai masuk ke tahap pembersihan sisa lem dan timah, yang mana jenis lem yang digunakan di unit Pipo Y83 ini sama seperti di unit Pipo yang lainnya ya. Lem Pipo itu terkenal dengan kekerasannya yang sangat keras, yang beda sekali sama lem yang digunakan di brand-brand lain seperti pesaingnya ya. Jadi harap hati-hati saat pengangkatan. Bersihkan secara perlahan di bagian pin-pinnya, karena kalau pinnya ini rentan terlepas ya, jadi hati-hatilah di bagian ini. Gunakan plugs dan wick yang berkualitas tinggi biar menghasilkan hasil yang maksimal. Dan proses pengangkatan IC selesai, kita siapkan IMMC baru untuk pergantiannya ya. Dan di sini saya gunakan IMMC dari brand Samsung jenis 5,1 versinya ya, dan pin BGA nya 221. Untuk internalnya ini 4/64 GB seri KMRH untuk kode name-nya ya, ataupun CID nya. Pastikan RPMB not clean RPMB ya, jangan dipasang kalau masih clean, dikarenakan akan timbul notifikasi di pojok kanan atas, ada tulisan merah itu kalau di Pipo ya. Pemasangan IC MMC selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, metode pengisian firmware ya. Dan di sini tadi selesai saya lakukan pergantian IC MMC. Ini saya upgrade ke yang mana IC MMC ini saya lakukan pergantian dikarenakan IC MMC yang aslinya ini sudah urgent dan sudah tidak bisa digunakan kembali ya. Maka dari itu saya langsung lakukan pergantian IC saja. Untuk IC-nya ini dengan seri yang sama. Ini versi IMMC 5.1 ya, yang mana untuk pinnya ini sama BGA 221. Yang ini aslinya 3/32 GB, ini LTMC ya. Dan selesai pergantian IC MMC, ini saya pasang saja ke LCD. Pasang ke LCD, kita pastikan IMMC sudah dapat dibaca oleh CPU ya. Ini saya pasang kosongan untuk IC IMMC nya dengan RPMB not clean RPMB ya. Kalau clean RPMB ada tulisan keterangan device limited nantinya ya. Saya gunakan tool flash. Di sini saya menggunakan Pandora box untuk melakukan flashingnya. Ini saya pasang dulu Pandora boxnya dan saya buka untuk toolnya. Dan ini Pandora boxnya sudah terbuka. Kita pilih serinya saja, ketik Y83. Ini ada dua pilihan ya, kita pilih yang mana saja bebas. Dan kita masuk ke pilihan skaternya, kita masukkan firmware-nya. Ini PD 1803 BF sudah masuk, PD 1803 BF ya ini. Dan untuk melakukan flashing tahap pertama setelah ganti IMMC, pastikan IMMC bisa terbaca oleh CPU terlebih dahulu ya. Kita klik read import terlebih dahulu untuk memastikan bahwa si IC IMMC sudah bisa terbaca oleh CPU. Nah, ini proses pembacaan CPU untuk IC internalnya. Pastikan tidak error ya di sini ya. Kalau cheat sesuai dengan di preloader pasti akan aman, tidak akan error. Kalau beda ya pasti error kayak gitu ya. Ini IC internal sudah terbaca. Ini menggunakan 64 GB dengan vendor ini
LH64AB ini ya, dengan serinya ya. Kita masuk ke tab flashing untuk melakukan flashnya ya. Ini kita flash saja langsung, download only write firmware, dan kita pasangkan unit ke Pandora box dan kita tunggu proses flashingnya berjalan, dan kita tunggu sampai dengan selesai. Ini proses flashing berjalan, artinya eMMC support di preloader, dan proses flashing ini tidak akan memakan waktu lama ya. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Ini menggunakan file, bukan file spesial ya, ini file official. Jadi banyak di Google, silahkan di searching aja bagi yang mendapatkan kasus serupa ya. Tidak perlu ada file khusus untuk seri ini. Kita tunggu saja proses berjalan sampai dengan selesai. Proses flashing selesai. Apakah unit sudah bisa menyala otomatis kah? Dan ini unit sudah bisa menyala otomatis ya. Terlihat apakah dia dapat masuk ke pilihan bahasa kah? Ini sudah bisa masuk ke booting yang kedua. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa. Dan ini dia sudah masuk ke pilihan bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan selesailah sudah proses pergantian eMMC sekaligus flashing ya. Dan ini kita masuk ke tahap perbaikan IMEI sekarang. Nih, IMEI-nya masih kembar. Kita perbaiki IMEI dengan cara merestore IMEI yang sudah kita backup sebelumnya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Saya uji mulai dari kamera saja karena ini memang tidak ada masalah untuk kamera, mungkin ya. Hanya saja penyimpanan internalnya yang saya upgrade karena kan IC internalnya itu rusak. Ini untuk sinyal sudah keluar 4G kedua-duanya, dan saya coba cek jaringan EDG. Dan ini pulsa, cek pulsa bisa ya. Saya coba jaringan ini telepon darurat bisa ya. Ini suara earpiece normal, jaringan normal semua. Untuk Wi-Fi, Bluetooth ini on semua, sudah normal. Dan center ini on ya, mungkin sudah lah. Sebenarnya sudah normal semua dan berfungsi dengan sesuai harapannya. Dan mungkin perbaikan Vivo Y83 ini saya tutup dengan kasus unit sudah terselesaikan, tidak restart lagi karena eMMC sudah saya ganti dengan mengupgrade-nya sekalian ya. Mungkin begitu saja. Dan unit ini dari Aceh. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan ataupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan
Terima kasih. Pipo Y83 replace IMMC only, done.